Kembali di berita utama, sudah dibuka sejak Senin lalu, Pasar Tanah Abang sepi pengunjung. Alhasil, banyak pedagang tinggalkan Tanah Abang dan kios-kios diobral murah. Sejak Senin, aktivitas Tanah Abang pasar tekstil terbesar di Indonesia terpantau sepi, lebih banyak kios tutup daripada yang melayani pembeli. Banyak pedagang tinggalkan Tanah Abang, kini kios-kios kosong di Tanah Abang disewakan dengan harga murah. Meski penawaran harga sewa turun jauh daripada harga normal, tetap saja kios-kios di Tanah Abang belum terisi penyewa baru. Pedagang di Tanah Abang mengaku pendapatan turun jauh karena berkurangnya jumlah pengunjung Tanah Abang. Gini otomatis dari penghasilannya nggak sesuai sama pengeluarannya gitu. Jadi banyak mesti bayar terus tokonya. Mesti. Jadi banyak. Kayak service charge kan harus bayar terus. Jadi banyak toko yang sekarang kolek. Banyak. Menurut saya dari saya lihat banyak yang disewain dari harganya misalkan segini jadi turun dari separuhnya harga sewa. Oh, sewanya malah diturunin. Turun. Untuk menarik peminat. Iya, tapi tetap aja banyak yang masih belum tertarik. Mulai putus asa ekonomi terhimpit pandemi, para pedagang di Malioboro kibarkan bendera putih. Deretan bendera putih berjejer di Jalan Malioboro sebagai simbol meminta belas kasihan kepada pemerintah daerah. Para pedagang kuliner di Malioboro mengaku, meski Jalan Malioboro sudah dibuka kembali selama perpanjangan PPKM level 4, dagangan mereka tetap sepi pengunjung. Dalam situasi sulit terhimpit masalah ekonomi, para pedagang meminta bantuan modal kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, para pedagang juga meminta keringanan jam operasional. Saya benar-benar tidak ada modal untuk makan sehari-hari aja memprihatinkan. Mohon pedagang kuliner di Malioboro ini, mohon pedagang yang malam ini kasihan, dan mohon jam bukanya mungkin bukaannya bukan jam 8 atau jam 9, tetapi paling tidak jam 11 malam. Dan yang keempat, mohonlah dinyalakan lampunya. Ya, pusat belanja sepi di tengah pembatasan kegiatan akibat pandemi. Dilema memang saudara, karena satu sisi pemerintah concern terhadap isu kesehatan. Lalu bagaimana pandemi memukul hebat dunia usaha? Kita berdiskusi malam ini dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, Alfonsus Wijaya. Selamat malam Pak Alfonsus. Malam Mbak. Iya, Pak, tadi liputan salam sehat selalu Pak Alfonsus. Kita lihat liputan tadi cukup menyedihkan ya. Cuman mungkin saya mau minta data dari APPBI. Sejauh ini berapa banyak yang sudah gulung tikar, baik itu pusat belanja seperti di Tanah Abang maupun di retail modern? Ya, secara umum kurang lebih 20%. Jadi ini adalah diprediksi 20%. Ini sebelum PPKM darurat. Itu memang sejak tahun lalu itu ada sekitar 20% para pelaku usaha yang menghentikan usahanya secara permanen. Jadi ini yang diperkirakan. Jadi saya kira dengan adanya PPKM darurat ini, jika berkepanjangan, bisa akan menjadi sekitar 30%. Ini kita bicara secara rata-rata nasional. Jadi memang kondisinya sudah berat, karena memang dari tahun lalu sudah berat. Ini kan pandemi ini sudah 1,5 tahun kurang lebih. Ya. Oh, berarti angkanya masih akan bertumbuh mengingat tergantung gitu ya keputusan dari pusat. Jika PPKM daruratnya berkepanjangan ya. Ya, kalau mungkin ada prediksi dari APPBI Pak, kalau saya melihat data terbaru kan belum ada tuh indeks kepercayaan bisnis dan juga indeks keyakinan konsumen kita belum lihat. Tetapi mungkin hitung-hitungan parahnya kalau PPKM masih akan diperpanjang. Ya, jadi kembali lagi sebetulnya kondisi para pelaku usaha sangat berat pada saat memasuki tahun 2021. Ini yang menjadi masalah utama. Jadi kenapa dalam kondisi lebih berat dari tahun 2020? Karena meskipun tahun 2020 itu kondisinya sangat berat, tetapi para pengusaha pada saat itu masih memiliki dana cadangan. Namun dana cadangan ini habis terpakai di tahun 2020 hanya untuk bertahan. Pada saat memasuki tahun 2021 sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Nah, kemudian pada semester 1 tahun 2021 memang kondisi ekonomi lebih baik. Tetapi masih banyak sekali pembatasan-pembatasan. Salah satunya misalkan pembatasan kapasitas maksimal dengan 50% saja. Dengan beroperasi 50%, itu biaya operasional tidak tertutup. Tidak bisa menutupi biaya operasional. Jadi
Sudah tidak punya nilai cadangan, kemudian beroperasi selama semester 1 masih dalam kondisi defisit. Kemudian ditambah lagi dengan PPKM darurat, diminta untuk tutup. Jadi memang beban para pengusaha ini sangat luar biasa beratnya. Nah, kemudian juga yang masalah kedua adalah masalah daya beli masyarakat yang memang sampai dengan saat ini belum pulih. Nah, akibat daya beli ini dampaknya bukan hanya terhadap daya beli, tapi perubahan dari tren belanja pun terjadi. Sehingga karena daya beli menurun, akhirnya masyarakat memberikan prioritas terhadap kebiasaan berbelanjanya. Jadi sekarang itu yang lebih diutamakan, yang diprioritaskan adalah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Nah, kalau kita lihat tadi di Tanah Abang dan sebagainya, mereka lebih banyak menjual sandang dan busana. Sandang dan busana itu tidak menjadi prioritas lagi bagi masyarakat selama pandemi ini. Jadi salah satu sektor usaha yang paling berat terdampak selama pandemi adalah sandang dan pangan, sandang dan busana. Jadi itu yang paling berat. Tetapi kalau kita lihat juga sebetulnya yang kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, sebetulnya banyak juga hypermarket yang beberapa waktu terakhir kita dengar juga tutup juga, padahal itu menjual kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Nah, ini ada terjadi perubahan. Kenapa? Karena banyak sekali masyarakat mobilitasnya dibatasi, harus diam di rumah. Nah, kemudian tadi daya beli. Jadi kalau di hypermarket biasanya mereka membeli barang-barang itu secara mingguan bahkan bulanan. Sekarang itu tidak terjadi lagi karena daya beli yang sudah merosot. Jadi akhirnya kemudian mobilitas mereka dibatasi, mereka diminta diam di rumah. Akhirnya mereka mencari barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari di toko-toko terdekat. Adalah di minimarket. Jadi tidak mencari lagi di hypermarket. Pak Alfonso, ini kondisi yang berat. Baik, Pak Alfonso, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau dalam situasi seperti ini tadi Anda menyinggung soal dana cadangan yang sudah tidak ada. Bantuan seperti apa yang paling diperlukan oleh pemilik pelaku usaha? Karena kan sebenarnya pemerintah sudah menyatakan akan menanggung PPN bagi penyewa toko atau tenan di pusat perbelanjaan. Tapi ya untuk yang modern ya. Iya, ada dua sebetulnya yang kami minta. Pertama adalah yang paling penting adalah mendongkrak daya beli. Jadi pertama itu yang kami minta. Nah, kami minta kepada pemerintah untuk menghapus sementara semua pajak-pajak yang terkait dengan penjualan. Salah satunya misalkan PPN. Agar supaya produk-produk semakin terjangkau oleh masyarakat di tengah situasi daya beli yang belum pulih. Inilah, tetapi pemerintah malah ada wacana untuk menaikkan tarif PPN. Jadi ini juga kontradiksi menurut kami. Kalau pemerintah menaikkan PPN, kondisinya bisa jadi lebih berat. Jadi nomor satu adalah harus mendorong penjualan dengan cara membuat barang-barang produk menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat. Bahkan kalau perlu pemerintah memberikan bantuan subsidi untuk promo-promo belanja, itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah pelaku usahanya sendiri yang harus dibantu. Jadi tadi memang pemerintah sudah memberikan pembebasan PPN atas sewa dan sebagainya, tetapi ini juga dirasakan hanya 3 bulan. Saya kira ini tidak cukup. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang lalu, tahun 2020, meskipun PPKM daruratnya diakhiri, dampaknya untuk mencapai tingkat kunjungan, hanya menambah tingkat kunjungan sekitar 10 sampai dengan 20% saja, itu diperlukan waktu tidak kurang dari 3 bulan. Jadi kalaupun PPKM daruratnya diakhiri, dampaknya bisa 3-4 bulan kemudian masih belum selesai. Jadi menurut saya PPN itu juga, pembebasan PPN harus paling tidak diberikan 1 tahun. Nah, demikian juga dengan PPh final. Itu kan PPN itu adalah kewajiban para penyewa. Tetapi di satu sisi juga para pengelola pusat belanja juga mempunyai kewajiban untuk membayar PPh final. Nah, PPh finalnya ini yang belum dibebaskan. Kalau belum dibebaskan, para pengelola tidak bisa memberikan kebijakan kepada para penyewa. Karena bebannya masih berat. Jadi berarti bukan hanya PPN saja, tapi juga PPh final. Insentif yang ada sekarang dianggap masih kurang pas, kurang memuaskan. Kita tunggu nanti perkembangannya, Pak Alfonsus. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama, Pak Alfonsus. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Selamat malam.